Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat datang kepada Bapak Subarudin dan teman-teman semuanya. Kali ini izinkanlah kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang Foundation of Interpersonal Communication dengan dosen pengampu Dr. Andes Muhammad Subarudin MA. Next slide. Di sini saya tidak bekerja sendiri tentunya. Di sini ada dua rekan hebat saya, yaitu yang pertama ada Cindy Hikmah, yang kedua ada Firdausa Syafasa Sabila, dan ada saya Imratus Solihah. Next slide. Di sini kami juga tidak terlepas dari pengawasan dan bimbingan dari dosen tercinta kami, yaitu dosen komunikasi dan negosiasi sektor publik, yaitu Dr. Andes Muhammad Subarudin MA. Ini adalah CV dari ketiga anggota kelompok dari kelompok 5. Next slide. Oke, di sini teman-teman kita akan membahas beberapa macam materi, yaitu tentang Foundation of Interpersonal Communication, yaitu subbab pembahasannya. Yang pertama ada hubungan komunikasi interpersonal, ada komponen, fungsi, jenis, efektivitas, ciri-ciri, dan cara efektif berkomunikasi. Next slide. Ini adalah video tentang Foundation of Interpersonal Communication. Selamat menonton, teman-teman. Komunikasi interpersonal. Apa sih komunikasi interpersonal itu? Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang dilakukan oleh individu untuk saling bertukar pemikiran serta informasi kepada orang lain, di mana setidaknya melibatkan minimal 2 orang, sehingga masing-masing dapat berperan sebagai source ataupun receiver. Lalu, seperti apa pengaplikasian dari komunikasi interpersonal itu? Dalam pengaplikasiannya ada 2 cara. Yang pertama yaitu secara langsung, di mana komunikator dan komunikan bertemu dan saling bertatap muka. Yang kedua, secara tidak langsung, di mana komunikasi terjadi menggunakan media telepon atau alat komunikasi lain untuk berkomunikasi secara jarak jauh. Ya, Oke, gimana nih teman-teman dari video tadi? Semoga dengan adanya video tadi menambah ketertarikan kalian untuk menikmati dan mendengarkan dari pembahasan materi dari kelompok 5. Untuk yang selanjutnya, pembahasan tentang pengertian komunikasi interpersonal. Untuk rekan saya, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Moderator. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian komunikasi interpersonal. Di sini aku mau tanya dulu nih, kalian kira-kira udah familiar belum sih dengan komunikasi interpersonal ini? Belum terlalu sih, Syafa. Ya udah kalau gitu. Di sini aku mau jelasin lebih mendalam ya tentang komunikasi interpersonal. Jadi komunikasi interpersonal ini atau biasa disebut dengan interpersonal communication merupakan komunikasi yang terjadi ini secara tatap muka antara individu satu dengan individu lain yang sangat berpotensi untuk mempengaruhi atau menerima reaksi dari orang lain. Orang lain di sini itu bisa menerima atau lawan bicara kita, teman-teman. Jadi reaksi ini bisa secara lisan maupun dari perilaku. Dari pengertian ini bisa disimpulkan bahwa pengertian komunikasi interpersonal yaitu adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang lebih dalam kelompok kecil, teman-teman. Jadi komunikasi interpersonal ini pasti terjadi pada setiap hari, teman-teman. Soalnya kan emang orang terdekat. Setiap orang yang terlibat dalam komunikasi ini bisa mempengaruhi pesan atau perspektif dari lawan bicara kita. Jadi komunikasi interpersonal ini berlangsung dalam 3 tahap. Yang pertama yaitu membentuk hubungan, yang kedua ada merekatkan hubungan, yang ketiga ada pemisahan hubungan. Next. Yang selanjutnya ada hubungan komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini gimana ya? Kayak hubungannya ini sangat dekat, teman-teman. Contohnya ini orang tua dengan anak, guru dengan murid, terus selanjutnya manajer dengan karyawan. Kayak
deket gitu teman-teman, berlangsung setiap hari pastinya. Terus di sini itu ada 3 komponen yang sangat berkontribusi terhadap komunikasi interpersonal yang baik. Yang pertama ini ada percaya atau trust. Jadi ketika kita membangun sebuah komunikasi, kita itu perlu namanya percaya kepada lawan bicara kita. Gimana namanya? Intinya kita harus bisa percaya satu sama lain agar komunikasi ini berjalan dengan baik. Percaya ini juga salah satu dasar agar hubungan komunikasi interpersonal ini berjalan dengan baik, teman-teman. Yang kedua ada sikap suportif. Di sini tanya lagi nih, kalian tahu nggak sih apa itu sikap suportif? Tahu sih Syafa, tapi belum terlalu paham. Ya, jadi sikap suportif ini yaitu sikap yang mengurangi sikap defensif. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, saya ulangi ya. Sikap suportif ini yaitu adalah sikap yang mengurangi perilaku, yang mengurangi sikap defensif. Apa sih sikap defensif itu? Sikap defensif ini lebih yaitu ketika seseorang tidak menerima seseorang ini berbohong atau tidak berempati ketika berada di dalam satu komunikasi, teman-teman. Jadi ketika seseorang berkomunikasi, sangat dibutuhkan namanya sikap suportif yang harus terjalin antara penerima dan sumber pesan. Jadi gitu teman-teman. Yang selanjutnya ada sikap terbuka. Sikap terbuka ini sangat penting ketika kita berkomunikasi. Soalnya kenapa? Ketika kita berkomunikasi, kita ingin menyampaikan pesan yang seharusnya kita ingin sampaikan. Jadi kita itu harus terbuka satu sama lain kepada penerima pesan ini agar pesan yang kita sampaikan tersampaikan dengan baik, teman-teman. Yang selanjutnya ada komponen komunikasi interpersonal. Di sini ada 8 komponennya. Aku mau jelasin yang pertama nih, lingkungan. Lingkungan ini lingkupnya ini sangat luas, teman-teman. Jadi lingkungan ini bisa didefinisikan sebagai kenyamanan ruangan, peranan seseorang, tafsir budaya, dan waktu. Gimana sih contohnya lingkungan ini? Contohnya itu ketika kita di rumah, ketika di sekolah, ketika di tempat umum, yang menjadi tempat untuk kita berkomunikasi nih. Yang selanjutnya ada sumber dan penerima. Di sini kita pasti pernah menjadi sumber pesan dan penerima pesan. Sumber pesan ini ialah orang yang memberikan pesan kepada si penerima pesan. Sedangkan penerima ini adalah orang yang menerima pesan dari si pemberi pesan tadi, teman-teman. Yang selanjutnya ada encoding dan decoding. Kalian udah familiar belum sih dengan encoding sama decoding ini? Belum Syafa. Ya, jadi encoding ini merupakan proses ketika pemberi pesan atau sumber pesan ini mengkodekan pesan yang ingin disampaikan kepada penerima pesan. Intinya, ini itu encoding itu ketika pemberi pesan itu mengkodekan pesannya. Sedangkan decoding itu kebalikannya. Nah, decoding ini proses ketika penerima pesan menafsirkan atau menjelaskan menerima kode dari si pengirim pesan tadi, teman-teman. Jadi intinya ini decoding itu menafsirkan pesan atau kode yang diberikan oleh si sumber pesan. Yang selanjutnya ada kompetensi komunikasi. Kompetensi komunikasi ini sangat berhubungan erat ketika apakah kita ini bisa berkomunikasi dengan baik atau masih kurang. Jadi,
kompetensi komunikasi ini merupakan kemampuan seseorang bagaimana dia ini berkomunikasi secara efektif, dan kompetensi komunikasi ini itu sangat penting. Karena kenapa? Kita sebagai makhluk sosial juga harus memiliki kompetensi komunikasi yang baik. Nah, selanjutnya ada pesan dan saluran. Pesan ini mungkin kalian sering dengar ya teman-teman, kalian juga tahu maknanya. Pesan ini adalah sesuatu yang ingin disampaikan atau makna yang ingin disampaikan teman-teman kepada si penerima pesan. Sedangkan saluran ini apa? Saluran ini medianya, media untuk menyalurkan pesan ini teman-teman. Ini bisa dari sosial media, contohnya WhatsApp, Instagram, Line, TikTok, dan masih banyak lainnya. Yang selanjutnya ada umpan balik atau feedback. Ketika kita berkomunikasi ini, pasti kita mengharapkan feedback dari lawan bicara kita kan tentunya. Feedback ini bisa berupa saran, bisa berupa hasil, bisa berupa komentar, bisa berupa ide, dan masih banyak lainnya teman-teman. Yang komponen ke-7 ini ada gangguan atau hambatan. Jadi gangguan ini tidak hanya dari satu pihak saja teman-teman, bisa kedua pihak. Jadi gangguan ini itu berupa gangguan fisik, psikologis, dan masih banyak lainnya. Contohnya nih, ketika hujannya sangat deras sekali sehingga kita tidak bisa menangkap apa yang lawan bicara kita bilang. Jadi kita kan pasti gini apa-apa. Terus itu merupakan hambatan teman-teman. Contoh tadi itu merupakan hambatan fisik. Yang selanjutnya ini ada efek komunikasi. Yang terakhir. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan satu sama lain atau lawan bicara kita, sedikit banyak atau sadar tidak sadar, kita pasti akan meniru sikap, cara ketika ia menyampaikan pesan dan gerakan yang digunakan oleh si lawan bicara kita ini. Kita itu tanpa sadar, kita itu meniru teman-teman. Jadi itu yang dimaksud efek komunikasi. Sekian pembahasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ika. Untuk Ika dipersilahkan. Oke, terima kasih Safa. Untuk materi selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan terkait jenis komunikasi interpersonal. Di sini terdapat 2 jenis. Yang pertama terdapat fungsi sosial dan yang kedua adalah fungsi pengambilan keputusan. Nah, untuk fungsi sosial sendiri, di sini terdapat beberapa fungsi. Yaitu yang pertama, untuk kebutuhan biologis dan psikologis. Yang kedua, mengembangkan hubungan timbal. Nah, kalian pasti tahu nih, pernah diajarkan terkait hubungan timbal balik. Nah, ketika kita menjalin komunikasi, di situ akan ada hubungan timbal balik. Karena di dalam komunikasi terdapat 2 orang atau lebih yang akan menyampaikan informasi dan akan mendapatkan informasi. Dari situlah terdapat hubungan timbal balik. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu diri sendiri. Contohnya nih, seperti kita melakukan presentasi seperti ini. Itu sama saja kita melakukan sebuah komunikasi. Nah, dari sinilah kita belajar tentang public speaking. Nah, dengan adanya public speaking ini, sama saja kita dapat meningkatkan mutu dari diri sendiri. Jadi, dengan adanya komunikasi ini dapat membuat kita lebih percaya diri untuk membuat kita jadi lebih mudah melakukan public speaking. Nah, untuk yang terakhir yaitu menangani konflik. Seperti yang kalian ketahui, suatu konflik tidak akan terselesaikan apabila tidak ada penyelesaiannya. Nah, untuk menyelesaikan konflik ini dengan cara adanya komunikasi, karena dengan adanya komunikasi, disitulah kita mencari penyelesaian dari konflik tersebut, sehingga suatu permasalahan akan terpecahkan. Nah, untuk yang kedua, terdapat fungsi pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, manusia berkomunikasi untuk membagi informasi. Sama seperti yang tadi dijelaskan waktu fungsi sosial terkait mengembangkan hubungan timbal. Nah, sama saja waktu kita berkomunikasi, kita akan dapat membagikan informasi dan menerima informasi dari manusia satu atau manusia yang lainnya. Nah, untuk yang kedua, manusia berkomunikasi untuk mempengaruhi orang lain. Seperti contohnya, waktu
ada kegiatan pemilu. Nah, di situ akan terjadi sebuah komunikasi di mana tim dari calon pemilu, calon yang akan diangkat waktu pemilu, itu akan memberikan pengaruh kepada orang lain untuk memilih calon yang akan dipilihnya. Seperti itu, teman-teman. Jadi, dari sini mungkin dapat menambah pengetahuan kalian terkait jenis komunikasi interpersonal. Untuk materi selanjutnya bisa langsung di next slide. Nah, di sini lebih dalam lagi terkait jenis komunikasi interpersonal. Nah, yang pertama, berdasarkan jumlah individu yang terlibat, terdapat hubungan diadik dan hubungan triadik. Nah, di sini untuk contohnya hubungan diadik adalah seperti kita melakukan komunikasi dengan dua orang. Nah, contohnya seperti saya dengan Firdausa, itu termasuk hubungan diadik karena kita melakukan contoh komunikasi dengan dua orang. Nah, berbeda dengan hubungan triadik. Hubungan triadik melibatkan 3 orang seperti saya, Syafa, dan Cindy melakukan sebuah komunikasi, itu sama saja seperti melakukan hubungan komunikasi triadik. Nah, yang kedua, hubungan tujuan yang ingin dicapai, hubungan tugas dan hubungan sosial. Yang ketiga, berdasarkan jangka waktu, terdapat jangka pendek dan jangka panjang. Nah, seperti contohnya, sekarang kan teknologi sudah canggih banget ya, karena ada Google Maps. Jadi kalian kalau kemana-mana bisa menggunakan Google Maps untuk menuju ke tempat tujuan kalian. Berbeda dengan waktu zaman dahulu, sebelum adanya Google Maps, kalian pasti merasakan kebingungan untuk menuju ke tempat yang akan kalian tuju. Nah, di situ kalian akan mencoba untuk bertanya kepada masyarakat setempat terkait jalan untuk menuju ke tempat yang kalian akan tuju. Itu sama saja melakukan hubungan jangka pendek karena hubungan komunikasi tersebut hanya berlangsung pada hari itu saja dan tidak akan terjadi pada esokan harinya, seperti itu. Berbeda dengan jangka panjang seperti contohnya kalian memiliki teman yang sudah bertahun-tahun, itu di dalamnya terdapat komunikasi jangka panjang karena suatu pertemanan tidak akan melakukan hubungan komunikasi yang hanya berlangsung dalam 1 hari. Nah, karena dalam hubungan pertemanan pasti akan berlangsung hubungan komunikasi yang pada hari ini berlangsung dan keesokan harinya akan berlangsung juga. Nah, untuk yang terakhir, berdasarkan tingkat kedalaman, hubungan biasa dan hubungan akrab. Nah, sama nih seperti yang aku jelasin terkait pertemanan tadi. Kalau hubungan biasa, seperti contohnya kita hanya sekedar dekat, kita hanya melakukan komunikasi sekedar tahu orangnya aja nih, belum tahu tentang kedalaman dari pribadi yang akan kita ajak komunikasi tadi. Berbeda dengan hubungan akrab. Nah, hubungan akrab nih seperti kalian menjalin hubungan komunikasi dengan sahabat kalian. Pasti saling menerima komunikasi yang sangat mendalam. Bahasanya itu mendalam gitu, teman-teman. Nah, maka dari itu disebut dengan hubungan akrab. Boleh di next slide. Di sini saya akan menjelaskan terkait efektivitas komunikasi interpersonal. Efektivitas merupakan hubungan antara output yang dihasilkan dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi di dalam program atau kegiatan. Ini disampaikan oleh Mahmudi tahun 2005. Komunikasi interpersonal yang efektif dapat ditandai dengan adanya hubungan interpersonal yang baik dan teratur. Dapat digarisbawahi terkait komunikasi interpersonal yang efektif ditandai dengan adanya hubungan interpersonal yang baik dan teratur. Karena di dalam sebuah hubungan komunikasi, apabila komunikasi tersebut tidak berjalan dengan efektif dan efisien, maka hubungan tersebut tidak akan terjalin secara baik dengan interpersonal yang efektif, seperti itu, teman-teman. Jadi semua itu komunikasi, kalau kita hanya sekedar berkomunikasi biasa, itu tidak akan terjadi secara efektif. Beda kalau komunikasi itu terstruktur. Nah, contohnya nih, kegagalan komunikasi sekunder dapat terjadi apabila isi pesan dapat dipahami, namun hubungan di antara komunikan tersebut menjadi rusak. Nah, dengan adanya teknologi yang canggih ini kan kita berkabar lewat sosial media ya, teman-teman. Contohnya kita menggunakan WhatsApp. Nah, dari WhatsApp kita ngirim pesan nih. Kita menyampaikan maksud dan tujuan kita, namun si penerima pesan tidak mendapatkan informasi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maksud dan tujuan itu tidak selaras dengan apa yang kita inginkan. Nah, di situ terjadi miskomunikasi nih, teman-teman. Jadi yang ditakutkan dengan efektivitas komunikasi interpersonal itu ya.
Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Materi yang saya sampaikan cukup sekian dan terima kasih. Untuk teman saya, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana ciri dari komunikasi interpersonal yang efektif. Sebelumnya saya mau bertanya kepada teman-teman, apakah kalian sudah mengerti apa saja ciri-ciri dari komunikasi interpersonal yang efektif? Sudah, Cindy, tapi belum terlalu paham. Oke, kalau seperti itu, mari kita bahas satu persatu apa saja ciri-ciri dari komunikasi interpersonal yang efektif. Untuk yang pertama, ada keterbukaan, yang mana keterbukaan di sini itu maksudnya kita sedang berkomunikasi dengan sahabat kita. Tentunya dalam berkomunikasi itu akan lebih terbuka antara satu dengan yang lainnya, karena dikarenakan hal ini antara kita pasti sudah mengenal lebih dalam sebelumnya. Nah, hal ini juga terbanding terbalik dengan misalnya kita punya kenalan baru. Tentunya itu akan membuat lebih susah untuk membangun komunikasi yang efektif. Nah, untuk yang kedua ada empati. Empati di sini artinya rasa di mana kita mampu mengerti dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Misalnya, kita memiliki teman tersebut sedang sedih dan merasa kesusahan. Lah, apabila kita merasa terbawa suasana yang sedih, maka itu bisa dikatakan sebagai empati. Empati di sini bisa ditunjukkan melalui kita bisa mendengar keluh kesah dia dan memberikan saran yang terbaik. Nah, untuk yang ketiga ada sikap mendukung. Sikap mendukung ini bisa ditunjukkan dengan sikap mendorong untuk mencapai komunikasi yang efektif. Nah, untuk yang keempat ada sikap positif, yang mana sikap positif ini sangat penting dalam komunikasi interpersonal karena bisa dengan adanya sikap positif membuat lawan bicara kita juga merasa diberikan hal-hal yang mendorong, yang mendukung untuk menciptakan komunikasi interpersonal yang efektif. Misalkan tadi ada teman kita yang sedang sedih, lalu kita memberikan sikap positif seperti untuk agar memberikan dorongan, misalnya saran yang berpikiran positif, misalnya kita harus berpikiran kalau bersedih itu seharusnya hanya sementara saja, lebih baik kita ke depannya bisa berpikir positif. Nah, untuk yang terakhir ada kesetaraan. Kesetaraan di sini itu maksudnya kita bisa menempatkan posisi di mana kita sedang berbicara dengan siapa, tidak boleh merasa tinggi dan tidak ada yang direndahkan. Jadi di sini itu sama-sama memiliki kesetaraan. Jadi dalam berkomunikasi itu suasananya lebih membangun keefektifan karena tidak ada yang merasa direndahkan maupun memiliki derajat yang tinggi. Nah, untuk selanjutnya, next slide. Lalu untuk yang selanjutnya, yaitu materi mengenai 5 hukum dari keefektifan komunikasi interpersonal. Nah, 5 hukum diantaranya itu ada respect, empati, audible, clarity, dan humble. Untuk yang pertama ada respect. Respect di sini itu maksudnya kita harus menghormati satu sama lainnya dengan cara misalkan karena dalam komunikasi tentunya harus ada sikap hormat dan menghormati satu sama lain. Hal ini dikarenakan rasa respect ini menjadi dasar atau fondasi dalam hukum untuk menciptakan komunikasi interpersonal yang efektif. Lalu yang kedua ada empati. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, empati di sini yaitu memiliki perasaan yang sama dengan lawan bicara. Nah, untuk yang ketiga ada audible. Maksudnya kita harus memiliki kemampuan untuk mendengarkan lawan bicara dengan baik. Misalnya ketika lawan bicara kita berbicara, kita sebaiknya mendengarkan tanpa melakukan kegiatan
apapun. Nah, untuk yang keempat ada clarity. Clarity itu hampir sama dengan audible, tapi di sini clarity lebih condong untuk cara mengkomunikasikan dengan jelas tanpa bertele-tele. Nah, untuk yang terakhir ada humble. Humble ini bisa ditunjukkan atau bisa diterapkan dengan rasa rendah hati, yang mana tentunya ketika kita rendah hati terhadap lawan bicara kita, pasti orang yang kita ajak bicara menganggap bahwa dirinya juga dihormati, sehingga humble ini juga penting teman-teman. Nah, dari penjelasan itu untuk lebih memudahkan kita dalam mengingat 5 hukum dari keefektifan komunikasi interpersonal, kita bisa menyikatnya dengan REACH, yaitu kata depan dari masing-masing hukum ini. Nah, untuk yang selanjutnya, next slide. Di sini ada cara untuk melakukan komunikasi interpersonal yang efektif. Caranya itu dibagi menjadi 9, diantaranya untuk yang pertama yaitu menguasai ragam komunikasi. Di sini kita dituntut untuk mampu atau bisa menguasai berbagai macam ragam komunikasi. Karena ragam komunikasi itu jenisnya banyak ya teman-teman, diantaranya itu ada komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Nah, misalnya untuk komunikasi verbal, jadi kita harus menguasai bagaimana cara kita untuk menjelaskan kata-katanya agar mudah dimengerti oleh lawan bicara kita. Lalu bagaimana intonasi kita, suara kita, ketepatan kata, dan lain sebagainya. Nah, juga sebaliknya, ketika kita menggunakan komunikasi non-verbal, maka kita juga harus paham bagaimana bahasa isyarat, postur tubuh kita agar mampu dipahami oleh lawan bicara, serta mimik dan intonasi, dan bagaimana cara menyampaikannya ke lawan bicara kita dengan tepat. Nah, untuk yang kedua ada empati, yaitu rasa yang sama kepada lawan bicara kita. Misalnya kita sedih juga ikut merasakan kesedihannya dengan cara memberi komunikasi yang membangun agar bangkit dari keterpurukannya. Nah, untuk yang ketiga ada menjadi pendengar yang baik. Maksudnya ketika ada teman kita, misalnya tuh yang ada teman yang ingin didengarkan keluh kesahnya, maka kita juga harus berempati, harus mampu menjadi pendengar yang baik. Selanjutnya next slide. Itu ada fleksibel, maksudnya itu fleksibel kita mampu untuk berkomunikasi secara yang sekiranya tidak monoton gitu teman-teman, harus mampu membuat suasana membangun. Untuk yang ketiga ada lugas. Lugas di sini maksudnya harus mampu menyampaikan informasi kepada lawan bicara dengan tepat, tidak bertele-tele, yaitu bisa to the point agar memudahkan lawan bicara kita memahami pesan yang disampaikan. Nah, untuk yang ketiga, untuk yang selanjutnya ada terbuka. Maksudnya dengan terbuka ini tentunya akan membangun suasana yang baik dalam berkomunikasi. Dan yang selanjutnya ada memahami bahasa non-verbal yang tepat. Hal ini dianggap perlu karena bahasa non-verbal itu memiliki kesulitan yang lebih daripada bahasa non-verbal. Hal ini dikarenakan bahasa non-verbal sulit untuk dimanipulasi. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada konsisten. Maksudnya ketika kita berbicara, kita harus konsisten dengan apa yang kita ucapkan. Tidak mudah goyah. Dan untuk yang selanjutnya ada egaliter. Egaliter di sini dimaksudkan agar dalam komunikasi interpersonal itu kita tidak ada batas atau sekat antara komunikan dan komunikator, sehingga tidak ada yang menjadi pembatas gitu teman-teman. Nah, dengan 9 cara itu kita pastinya mampu untuk membangun komunikasi interpersonal yang efektif. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa yang tentunya pastinya
selalu berkomunikasi dengan teman kita juga harus memahami semua ini untuk membangun komunikasi yang baik. Untuk selanjutnya, next slide. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari semua penjelasan dari kelompok kami dan rekan-rekan saya, yaitu komunikasi interpersonal merupakan komunikasi antara manusia yang dilakukan secara tatap muka, yang mana komunikasi ini memungkinkan setiap orang yang terlibat di dalamnya mampu menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik verbal maupun non-verbal. Nah, dari komunikasi interpersonal ini kita dapat mengenal dengan orang lain dan juga dapat mengenal dunia luar, bisa menjalin hubungan dengan orang lain lebih bermakna, memperoleh hiburan, serta menghibur orang lain, dan lain sebagainya. Itu dia kesimpulan dari materi ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih Cindy dan Syafa atas pemaparan materinya. Boleh langsung dari slide? Oke, di sini ada moto nih dari kelompok 5, yaitu apabila melakukan sesuatu, maka tekunlah dan bersungguh-sungguhlah. Apapun hasilnya, jangan lupa untuk bersyukur. Terima Kitir 2021. Oke, next slide. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya untuk mendengarkan materi dari kelompok 5 kali ini. Nah, untuk yang selanjutnya, setelah pemaparan materi selesai, maka akan berlanjut ke sesi tanya jawab. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung on mic atau bisa langsung mengirimkan pesan melalui chat Zoom dengan format nama, kelompok, lalu pertanyaan. Oke, di sini udah ada satu yang bertanya nih. Buat teman-teman yang lainnya bisa langsung bertanya ya. Oke, karena di sini udah ada yang ngirim, aku bacain untuk pertanyaannya dari Faridai Ito, kelompok 1. Dalam hubungan pertemanan, baik untuk mengingatkan teman ketika berbuat salah, menurut kelompok kalian bagaimana cara yang baik untuk mengingatkan agar tidak terjadi kesalahpahaman? Oke, Faridai, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk jawabannya kami diskusikan terlebih dahulu ya dengan teman-teman. Ya, ada pertanyaan lagi nih dari Diva Ayu kelompok 8. Dalam PPT dijelaskan bahwa komunikasi ini dilakukan lewat tatap muka. Pertanyaan saya, apakah penggunaan media sosial juga bisa digunakan dalam komunikasi interpersonal ini? Oke, terima kasih Diva Ayu atas pertanyaannya. Kami tampung dahulu ya. Untuk pertanyaan terakhir ada Gista Rizky dari kelompok 7. Apa saja yang menjadikan kesulitan dalam komunikasi interpersonal? Oke, Agista, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk teman-teman, kami minta waktunya terlebih dahulu untuk diskusi dari pertanyaan yang sudah kalian ajukan ya. Mohon ditunggu teman-teman. Oke, langsung saja di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Faridai Ito, Juniati Sinaga, dari kelompok 1, dalam hubungan pertemanan, baik untuk mengingatkan teman ketika berbuat salah. Menurut kelompok kalian, bagaimana cara yang baik untuk mengingatkan agar tidak terjadi kesalahpahaman? Nah, di sini ada 3 kunci kesuksesan dalam menegur nih teman-teman. Yang pertama, tidak merendahkan ego yang ditegur, karena secara psikologis, bila ego seseorang direndahkan, dia justru membuat pertahanan diri untuk menyelamatkan egonya dari gangguan pihak luar.
Nah, untuk yang kedua, cari waktu yang tepat. Salah waktu juga membuat teguran dipahami sebaliknya. Niat untuk meluruskan kesalahan pun tidak akan tercapai. Nah, untuk yang terakhir, pahami posisi sosial orang yang ditegur. Jangan sampai teguran dianggap sebagai ancaman bagi posisi orang yang kita tegur. Jadi, waktu ada teman kita yang melakukan suatu masalah atau suatu kesalahan, maka kita sebagai temannya sebaiknya mengingatkan dan memberitahu terkait kesalahannya itu dengan baik-baik, teman. Karena ketika kita memberitahu kesalahan mereka dengan nada bicara yang kurang halus, biasanya mereka tidak dapat menerima masukan kita itu dengan baik. Akhirnya kedua belah pihak bisa menimbulkan emosi gitu, teman-teman. Jadi sebaiknya untuk nada bicara ketika kalian menyampaikan masukan lebih baik lebih halus ya, teman-teman, untuk menghindari permasalahan antara kedua belah pihak, seperti itu. Terima kasih Fariday atas pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya bisa dibantu jawab oleh rekan saya. Rekan saya dipersilakan. Ya, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Diva Ayu yang berasal dari kelompok 8. Di dalam PPT ini dijelaskan bahwa komunikasi ini dilakukan lewat tatap muka. Pertanyaan saya, apakah penggunaan media sosial juga bisa digunakan dalam komunikasi interpersonal ini? Jawabannya ini bisa, karena kenapa? Kita dalam komunikasi interpersonal ini selain berkomunikasi dengan tatap muka, kita juga bisa berkomunikasi lewat media sosial. Contohnya di Instagram, di WA, di TikTok, di Line, seperti itu. Dan contohnya gini ya, kalau di komen Instagram itu kan orang banyak, itu namanya bukan komunikasi interpersonal, karena bukan dalam kelompok kecil, tapi kan bisa dilihat semua orang. Dikatakan dalam kelompok kecil ketika kita membuat grup di Instagram, di grup kayak DM gitu, yang isinya 3-5 orang, teman-teman. Jadi kalau di komen itu bukan komunikasi interpersonal. Jadi gitu, bisa kok dilakukan lewat media sosial asalkan dalam kelompok kecil. Itu dulu yang bisa saya jawab. Terima kasih Diva atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Adita Rizky yang pertanyaannya adalah apa saja yang menjadi kesulitan dalam komunikasi interpersonal. Nah, dalam komunikasi interpersonal tentunya ada kesulitan, yang mana tadi sudah disinggung ada beberapa gangguan. Gangguannya itu ada gangguan fisik, ada gangguan psikologis, dan juga ada gangguan semantik. Gangguan fisik ini tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa ada gangguan di lingkungan, misalnya saat hujan. Dalam komunikasi tentunya ada suara yang membuat kita misalnya kurang mendengar apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Itu juga menjadi salah satu gangguan dalam komunikasi interpersonal. Nah, untuk yang kedua itu ada gangguan psikologis, di mana kalau gangguan psikologis ini ada dalam diri kita, misalnya saat sedih. Tentunya ada beberapa orang yang ketika sedih itu tidak mau untuk berkomunikasi gitu, sehingga membuat komunikasi menjadi sulit dan tidak terbangun komunikasi efektif. Nah, untuk yang terakhir ada gangguan semantik, yang mana gangguan semantik ini dapat dipengaruhi oleh budaya bahasa yang berbeda. Misalnya kita dari suku Jawa berbicara dengan orang Sunda, tentunya ada beberapa kata atau kalimat yang belum dipahami oleh masing-masing pembicara maupun yang sedang menjadi sumber bicara, sehingga dapat disimpulkan dalam gangguan 3 itu akan membuat komunikasi interpersonal menjadi sulit terbangun secara efektif. Itu jawaban dari saya. Terima kasih Agista atas pertanyaannya.
Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk bertanya, dan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya tadi. Semoga materi yang telah kami paparkan tadi dapat bermanfaat kepada kalian semua, teman-teman. Nah, karena sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab sudah selesai, maka untuk yang terakhir adalah sesi penutup. Nah, untuk yang terakhir, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terjadi salah kata dan kurangnya pemaparan materi dari kami. Nah, terima kasih kepada teman-teman dan kepada Bapak Sobarudin yang telah menyaksikan dan mendengarkan pemaparan materi dari kelompok kami. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.